kiloliter, di mana kita dapatkan pemalsuannya dari invoice yang ada sebetulnya ini hanya mempunyai 30 KL, naik itu 30 KL, tapi dengan nomor register yang sama dan lain sebagainya turun. Iya, benar itu termasuk SPP itu nggak ada. Ini kelihatannya baru tapi ini kelihatannya yang 5 KL ini kan kelihatannya baru juga. Media untuk dapat menempati tempat yang telah tersedia, dimohon agar tetap kondusif. Sekali lagi untuk rekan-rekan dari awak media, dimohon kerjasamanya agar konferensi pers pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan, Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, kemudian Bapak Pangdam, Bapak dan Daerah 6, Bapak Hakim Network Tipikor, Bapak Kepala BPH Migas, selamat datang Pak di Sulawesi Selatan. Kemudian Bapak Eksekutif GM PT Pertamina Regional, Bapak Kepala KSOP, GM Pilindo, kemudian hadirin sekalian, terkhusus tentu dari jajaran Ditkrimsus Polda Sulsel dan Polres Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang kita cintai kita banggakan. Hadirin sekalian, saya sampaikan bahwa hari ini saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Irjen Pol Juandani Raharjo Buro SHMH beserta seluruh jajaran, Bapak Direktur Krimsus dan Polda Sulsel dan Reskrim Polres Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Ini pengungkapan luar biasa karena hasil penyitaannya ada kapal tanker yang kita lihat di belakang. Ini kapal tanker luar biasa besar dan juga ada BBM sebagai barang bukti 229 kiloliter kurang lebih, dan ada sekitar 700.000 ya dipakai surat yang untuk harusnya 30 KL, dan ada indikasi kerugian 69 miliar. Bisa bayangkan kalau 700.000 itu kita terima pemasukan negara, pendapatan pajaknya saja itu 3,5 miliar bisa masuk ke negara sebenarnya. Kalau bayangkan kalau ini yang diketahui baru satu, bayangkan kalau sudah dipakai berulang-ulang. Dan kedua, saya sampaikan juga bahwa ini di situasi global yang kemudian semua orang meng-highlight tentang BBM bahan bakar, justru ada tindakan-tindakan seperti ini. Tentu ini adalah apresiasi besar kepada Bapak Kapolda, seluruh jajaran, dan juga tentu TNI dan Kodaeral yang telah berpartisipasi dan ikut turut dalam kegiatan ini. Kita tentu patut apresiasi di situasi yang sulit tentang bahan bakar. Ada yang memainkan dan kita berhasil mengungkap ini di waktu yang tepat, dan kemudian dengan pengungkapan yang sangat luar biasa. Yang kedua, saya juga apresiasi karena Bapak Kapolda ini beserta jajaran sudah 2 kali memberikan pendapatan kita yang luar biasa, termasuk terakhir kemarin pengungkapan 58 miliar pendapatan daerah tambahan bagi Sulawesi Selatan untuk 2026. Terima kasih banyak Pak Kapolda. Di situasi yang agak rumit pendapatan kita ini di Indonesia, kita harus mencari sumber-sumber. Alhamdulillah Bapak Kapolda berkontribusi melalui Ditkrimsus juga. Dan saya sampaikan hari ini selaku Gubernur Sulawesi Selatan, saya akan memberikan penghargaan khusus untuk Bapak Kapolda beserta seluruh jajaran yang terlibat langsung dalam pengungkapan ini. Nah, itu saja dari saya. Semoga terus sukses, terus semangat. Kami Gubernur beserta seluruh jajaran dan juga DPRD Legislatif akan mensupport Bapak, dan saya mendoakan semoga Bapak semakin cemerlang karir dan juga semakin kuat dalam mengungkap kasus-kasus lainnya. Terima kasih banyak. Selamat kepada selamat, kurang semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilakan kepada rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan untuk terlebih dahulu dapat memperkenalkan diri, menyebutkan nama, asal media, dan penyampaian pertanyaan secara singkat dan jelas. Cek. Pak, saya Darsul dari Media Iden Times. Khusus pengungkapan kapal tanker ini, sebenarnya tujuannya ke Kalimantan ini untuk keperluan apa? Dan tersangka yang ditahan ini perannya sebagai apa? Apakah pemilik? Dan kalau ada pemilik, orangnya siapa? Apakah orang-orang besar atau oknum aparat yang bermain di belakang kasus ini? Kedua, juga soal Bapak Kepala BPH Migas, ini kan ada beberapa mobil Pertamina yang ada di sini. Apakah mobil tersebut betul milik Pertamina atau memang mobil yang sengaja dipalsukan untuk mengelabui petugas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan bahwa memang proses pengungkapan kapal ini cukup menguras tenaga dan pikiran, karena dalam proses penyidikan pertama kita dari dokumen kita dapatkan seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa kita invoice pertama adalah 30 KL, tapi faktanya turun di wilayah Kalimantan Tengah itu 700 KL. Dari situlah kita beranjak proses penyidikan lebih lanjut, di mana ini dikaitkan dengan TKP yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian dari proses ini kami sampaikan juga Pak Gubernur bahwa perjalanan kapal ini dari Kalimantan Tengah menuju ke Sulawesi Selatan ini juga perjuangan dari rekan-rekan Polair, kemudian Krimsus, karena ini kondisi kapal masih dalam kondisi rusak. Jadi perjalanan cukup memakan waktu hampir kurang lebih 8 hari. Kemudian menarik jangkarnya aja perlu waktu 3 hari karena tidak ditarik secara manual. Inilah kejuangan rekan-rekan dalam rangka penegakan hukum yang dilaksanakan dalam proses ini. Kemudian ditanyakan kira-kira keperluannya apa. Untuk sementara ini kami masih menangani terkait kaitannya penyalahgunaan BBM dari Sulawesi Selatan yang diselundupkan di luar Sulawesi Selatan dengan modus memalsukan surat tadi. Untuk penggunaan lebih lanjut karena menyangkut lokus delikti yang ada, ini kami terus berkoordinasi dengan Barreskrim, kemudian berkoordinasi dengan Polda Kalteng, arahnya apakah digunakan sebagai apa. Jadi ini sementara masih proses. Kemudian dari peran-perannya memang kami sampaikan perannya ada yang merupakan tadi tidak kami sebutkan dari jabatan para tersangka. Di situ ada yang memalsukan surat, kemudian ada yang mengeksekutor di lapangan, kemudian ada yang sebagai perantara, termasuk pelangsir dan pemilik gudang penyimpanan. Itu peran-perannya. Kemudian terkait yang disampaikan backingan aparat dan lain sebagainya, sampai saat ini belum ada, dan saya yakinkan tidak ada. Namun pada prinsipnya kami dari Polda Sulawesi Selatan akan melaksanakan dan penindakan yang tegas manakala didapatkan anggota Polri khususnya yang terlibat dalam permasalahan ini. Ini juga merupakan tuntutan masyarakat, di mana kita tetap
melihat situasi bahwa keterlibatan anggota dan lain sebagainya kita akan bersihkan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, izin kan? Belum. Yang terhormat Bapak Kapolda dan seluruh jajaran Diskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, alhamdulillah ini salam kenal kami Pak. Kami siap sinergi lebih dalam lagi dengan Kapolda dan Gubernur. Pertama-tama kalau kami sampaikan bahwasanya mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan, ya, secara fisik meragukan, karena transporter Pertamina yang tercatat di Pertamina itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama PT jelas. Kemudian di situ dikasih label barcode, di mana barcode itu kalau kita scan itu muncul inisial PT, izinnya berapa, mana tempatnya, perusahaannya di mana, lengkap. Ini penting. Kemudian pada saat verifikasi pasti membawa surat jalan resmi dari Pertamina. Dan dari beberapa data, surat jalan tersebut merupakan delivery order. Dari mana ngambilnya TBBM, tujuannya kemana PT-nya. Ini mampu ditelusuri. Ini untuk pemahaman seluruh elemen masyarakat, dan kami titip Jenderal agar supaya ini juga menjadi perhatian. Yang berikutnya ini tidak kalah penting, kami laporkan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Jenderal Kapolda untuk jumlah BBM subsidi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk solar sebesar 0,79 juta kiloliter. Kalau diangkakan kurang lebih hampir sekitar 15 triliun dalam 1 tahun. Kemudian untuk Pertalite 1,14 juta kiloliter. Itu kalau diangkakan kurang lebih hampir 9 triliun. Jadi per bulan uang negara untuk membantu subsidi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata hampir 2 triliun. Cukup besar angkanya. Mari kita bantu seperti amanah dari Pak Presiden dan tadi himbauan kepada seluruh elemen masyarakat termasuk para media dari Bapak Kapolda dan Bapak Gubernur. Kita diminta bahu-membahu agar supaya paling tidak dapat menurunkan 20% dari angka subsidi yang didistribusikan kembali untuk masyarakat atau untuk rakyat agar supaya tepat sasaran. Dan kemudian dari temuan tadi khusus untuk minyak solar saja, kalau kita hitung itu adalah angkanya cukup signifikan, 361 miliar. Itu baru solar saja. Ya, ini sangat signifikan. Sehingga dengan kondisi ini kami mohon dukungan seluruh elemen masyarakat dapat juga menyampaikan kepada Helpdesk BPA Migas ini sebagai Dumas. Nomornya 0812 3000 0136. Kami bekerja 24 jam dan kami kemarin juga sudah membuktikan adanya Dumas di Jepara. Kami tindak tegas ada 2 oknum kendaraan yang mengambil dari SPBU dan disalahgunakan. Yang berikutnya kami perlu tegaskan kembali untuk kendaraan roda, kendaraan angkutan darat, beli BBM pakai QR Code, di mana QR Code ini kebanyakan juga banyak dipalsukan. Yaitu ambilnya harusnya untuk masyarakat, ternyata nanti diambil oleh kendaraan, dipul, kemudian dijual belikan melalui model-model seperti ini. Yang berikutnya untuk Transus transportasi khusus, ada kapal-kapal SDP, Pelni, Perra, Perintes, Inta
itu mendapatkan fasilitas BBM subsidi karena adalah bertugas untuk mengangkut barang, penumpang, dan orang sebagai fasilitas publik untuk penggerak ekonomi. Seperti Sulawesi Selatan ini banyak kiriman barang adalah melalui angkutan laut. Ini penting, ini mendapatkan subsidi dan ini perlu pengawasan. Saya pikir ini menjadikan suatu perhatian kita bersama. Sekali lagi kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda dan seluruh tim jajaran garda depan Diskrimsus. Ini merupakan temuan terbesar selama kami melakukan press conference terhadap penyalahgunaan BBM yang tersebar di Polda lain. Ini wajib terus kita tingkatkan dan kita galakkan. Mungkin demikian agar supaya lebih clear dan itu dapat dicatat oleh seluruh media untuk menjadikan narasi penyampaian kepada publik, kepada pemerintah, agar supaya kita lebih tegas lagi untuk melakukan proses penegakan hukum dalam rangka penyalahgunaan BBM maupun LPG yang mengandung amanah negara, subsidi untuk rakyat agar tepat sasaran. Demikian izin Jenderal, terima kasih. Baik, kami persilakan untuk penanya yang selanjutnya. Assalamualaikum Pak Jenderal, saya Rizal dari Koran Kompas. Mau perjelas saja soal dugaan backing tadi itu Pak Jenderal, bahwa bulan lalu kan Kakak Dinas dan Mabes Polri juga merilis kasus BBM tindak pidana migas di Mabes dan ada dugaan backingan dari oknum tertentu. Kalau dari kasus ini boleh jelaskan misalnya apakah pemilik kapal ini sudah jadi tersangka juga, lalu berapa kali melakukan dugaannya sudah berapa kali melakukan hal serupa, dan selama kegiatan ini pelaku apakah mendapat perlindungan dan aparat mendapatkan halangan ketika melakukan pengungkapan kasus. Itu yang pertama. Kedua terkait proses pelangsiran untuk Pertamina ini kan melangsir bukan hal yang kecil ini, Pak. Ini hal yang besar, melangsirnya di tempat terbuka lagi. Sebenarnya pengawasannya seperti apa ini Pak? Boleh dijelaskan lagi seperti apa prosesnya? Itu saja. Terima kasih. Terkait kegiatan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini, dari hasil penyidikan dan pengumpulan data, kita duga mereka, kelompok ini sudah melakukan sekitar 3 atau 4 kali, di mana modusnya yang tadi kami sampaikan, yang melansir dari seharusnya arah tujuan yang bersangkutan kapal ini adalah dari Surabaya ke Pulang Pisau, Kalsel, tapi yang bersangkutan belok ke Sulawesi mengambil langsiran atau minyak subsidi di sini, sehingga saat itu merubah invoice yang dari 30 yang kita dapatkan ini dari 30 sampai menjadi 700 KL, dan itu kita ketahui proses terjadi perubahan dengan invoice yang nomor register sama. Artinya bahwa ini terjadi, bahwa itu manajemen pun kita akan terus mendalami dan mengembangkan pelaku ini. Kemudian terkait perlindungan dari aparat dan lain sebagainya untuk kasus ini tidak ada. Kita tidak ada. Sampai dengan saat ini kami sejak awal berkoordinasi dengan Dan Jenderal.